Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pali selama 4 jam menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Curup terendam banjir. Kondisi sebagian jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu rusak parah. Meski demikian, pemerintah kabupaten belum dapat memperbaiki karena terbatasnya anggaran yang dimiliki. Sejumlah pedagang di Kabupaten Pali mengeluhkan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita yang dibatasi dan tidak merata. Kita ke informasi pertama. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pali selama 4 jam menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Curup terendam banjir. Ketinggian banjir yang mencapai hampir 1 meter membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sedikitnya 240 rumah warga di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali terendam banjir pada Rabu pagi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Bahkan untuk keluar rumah warga terpaksa menggunakan perahu. Banjir kali ini disebabkan karena meluapnya aliran sungai Lematang setelah diguyur hujan deras selama 4 jam. Desa Curup sendiri merupakan daerah yang rawan banjir saat hujan deras. Bahkan di tahun 2023 ini, Desa Curup sudah 4 kali dilanda banjir. Warga yang terdapat dalam banjir itu dari Dusun 1 sampai 5 itu 240 rumah. Yang terdampak, Pak? Iya, yang terdampak. Sejak kapan, Pak, ini banjir, Pak? Kalau banjir di tahun ini, dari bulan 12 kemarin, sampai hari ini sudah 4 kali masuk banjir. Terhitung dari sejak Januari, Pak? Iya. Sudah ini kali keempatnya, Pak? Iya, yang 4 kali. Hampir tiap tahun ya banjir. Apalagi kalau misalnya hujan deras, sudah masuk air. Paling dulu sekali lah, paling cepat sekali yang Desa Curup ini. Daripada desa-desa lain kan. Warga masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing yang umumnya terbuat dari bangunan panggung. Meski demikian, warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Pali masih cukup tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kondisi sebagian jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu rusak parah sehingga mengganggu aktivitas warga. Pemerintah kabupaten belum dapat memperbaiki karena terbatasnya anggaran yang dimiliki. Harapan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk merasakan jalan mulus tampaknya harus bersabar. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat memperbaiki semua jalan kabupaten yang rusak. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki keterbatasan dalam anggaran perbaikan jalan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melakukan perbaikan jalan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Menurut pemerintah kabupaten, kerusakan jalan disebabkan faktor cuaca dan banyaknya kendaraan bertonase besar melintas jalan yang bukan peruntukannya. Jalan kita ini banyak yang rusak karena itu tadi mobil yang lewat itu kan mereka tonasenya lebih karena mereka rata-rata mengeluarkan hasil bumi, hasil kebun, hasil apa itu yang bikin cuman memang musim juga yang bikin bantu. Itu kan hujan panjang ini bikin cepat juga jalan ancur. Kita upayakan semaksimal mungkin akan kita penuhi. Tapi itu tadi mengingat pembiayaan atau dana yang kita yang terbatas, jadi benar-benar kita pilih yang mana yang benar-benar urgen duluan. Untuk infrastruktur tahun ini Pak, berapa besar Pak akan dikucurkan? Kita selalu, belum tahu, kita belum dapat pagu anggarannya dari Bapeda. Tapi dari hasil evaluasi Pak Kadin sejauh ini Pak, dari infrastruktur dari 13 kecamatan, apa yang paling banyak? Jalan. Jalan itu. Jalan.
Meski belum diketahui berapa pagu anggaran untuk perbaikan jalan di tahun 2023, namun pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berupaya mengakomodir keinginan masyarakat yang ada di 13 kecamatan di wilayah Bumi Sebimbing Segundang ini. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Guna mengoptimalkan perang melawan narkoba, BNN menggelar dialog publik bersama KPK, BNPT, dan LPSK di Kota Palembang. Dialog berlangsung terbuka dihadiri pejabat hingga tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Sebagai upaya memerangi narkoba di Indonesia, salah satunya dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan menggelar dialog publik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dialog membahas permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dapat dilihat sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sebagaimana terorisme dan korupsi yang dinilai dapat menimbulkan kehancuran bangsa. Sehingga perlu dilakukan kolaborasi atau kerjasama antar lembaga yang bertugas menangani kejahatan luar biasa tersebut. Kita ketahui musuh besar negara kita saat ini salah satunya adalah peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba ini. Bahkan tadi Pak Kapolda sempat diskusi sambil kita menunggu Bapak-bapak sekalian bahwa ada modus baru yakni narkopolitik. Jadi ini merupakan satu kejadian yang mudah-mudahan bisa kita reduksi minimal atau bisa kita hentikan, bahwa politik itu adalah cara sehat untuk menjadikan negara ini menjadi lebih baik. Pemerintah daerah Sumatera Selatan, Ibu Ketua DPRD, Pak Gubernur, dan terlebih kepada Pak Kapolda. Saya, Kepala BNN, Ketua KPK, kemudian dari BNPT dan LPSK bersama-sama. Tujuannya satu adalah menyelamatkan anak bangsa, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya sebagai Kepala BNN amat sangat apresiasi, terutama dengan Pak Kapolda, karena kegiatan ini dilaksanakan di Polda Sumatera Selatan dengan didukung oleh pemerintah daerah. Dan pesan saya juga adalah mari kita perangi bersama masalah narkotika sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang nantinya akan lebih baik dari Ketua KPK, generasi bebas korupsi, bebas narkotika, dan generasi yang bebas dari paham radikalisme. Yang pertama adalah kita menyambut baik acara yang diselenggarakan oleh kerjasama kolaborasi antar kementerian lembaga. Tentu KPK menyambut baik karena kita sama-sama ingin, pertama kita punya tujuan sama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 tujuan itu prasyaratnya satu, Indonesia harus bebas dari korupsi, Indonesia harus bebas dari bersih dari narkotika, dan Indonesia harus bebas dari terorisme, termasuk juga paham radikalisme. Kalau itu kita bisa bebaskan, maka kita tatap masa depan Indonesia yang lebih cerdas, lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih membanggakan untuk seluruh anak bangsa. Dengan kolaborasi diharapkan Indonesia terbebas dari permasalahan narkoba, terorisme, dan korupsi. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Seorang pemuda di Kabupaten Pali yang berprofesi sebagai perawat sudah 6 hari menghilang dari rumahnya. Kasus orang hilang ini telah dilaporkan ke polisi, namun keberadaan sang pemuda belum juga ditemukan. Rumah Erwanto yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, ramai didatangi sanak keluarga. Mereka ingin mengetahui kabar putra bungsu Erwanto bernama Fori Handika Erwanto yang menghilang setelah pamit pergi bekerja. Pemuda berusia 25 tahun tersebut sudah 6 hari ini tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga terakhir kali berkomunikasi dengan anaknya pada hari Jumat pagi 24 Februari 2023 lalu. Pemuda yang berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Prabu Mulih berpamitan kepada ibunya hendak pergi bekerja. Namun setelah itu keluarga tidak bisa menghubungi Fori karena ponselnya dalam keadaan tidak aktif.
Jam pagi Jumat jam 6:01 di HP tuh. Dia ngomong atau ngomong sama mamanya, aku nak balik jadinya itu. Nah, karena aku nak langsung kerja pula jadinya jam 7 aku dijemput. Jadi aku balik. Jadi uji mamanya, hari si hujan, ada apa-apa jadinya karena aku ada jas hujan jadinya. Nah, habis itu sampai jam 8 jam itu tuh dikati kontak, dikati ini nanya lah kami itu kan di WA dikati kira-kira kan di Prabu tuh kira-kira kalau jam 6 begitu lah, kira-kira jam 8 tuh nggak nyampe ya. Dia ini memang balik pergi atau cok Pak? Dia itu sudah habis kerja di daerah Beringin itu. Nah jadi habis selalu itu kontrak di situ selalu hari kerjanya. Nah jadi nginap dulu dua hari di mes tempatnya kerja tuh ya di Prabu Muli itu rumah sakit ya. Nah di situ nggak di ini lagi, nggak langsung kerja lagi daerah kita inilah, daerah ini lokasi di daerah Benuang inilah ya. Pokoknya kami yang lebih dulu ingin ketemu, apa jadinya, apa meninggal, apa itu pokoknya yang lebih dulu mengharapkan ingin ketemu, ingin ada di tangan kita ya. Meski keluarga telah membuat laporan orang hilang ke kantor polisi, namun jejak keberadaan Fori belum juga ditemukan. Upaya pencarian terhadap Fori terus dilakukan dengan berbagai cara oleh pihak keluarga, termasuk menyebarkan foto Fori ke sejumlah media sosial. Dari Kabupaten Pali,